Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Frida Angelika dari Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi. Kalau tadi kan ada 3 ya materi yang disampaikan oleh Mas Wapres, selaku ada IKN, Papua dan juga AI. Namun di sini saya ingin berbicara tentang Papua. Kepada yang terhormat Mas Wapres, izin bertanya. Dengar-dengar Mas Wapres adalah orang yang diberi mandat oleh Presiden untuk mengelola Papua. Nah, bisa dibilang mandat ini cukup berat ya Pak, karena ini tertuang juga dalam keputusan Presiden. Nah, menurut Mas Wapres sendiri, seberapa optimis dan yakin Mas Wapres dalam membuat Papua ini sejajar dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia? Karena bisa dilihat realitanya, banyak sekali wilayah-wilayah di Papua yang masih kurang terakses dan masih tidak sejajar dengan wilayah-wilayah contohnya di Jawa ini. Seperti itu, terima kasih. Siapa tadi namanya? Frida? Iya. Oke. Ini kamu agak maju loh, kamu jangan mundur-mundur. Gak usah takut. Ya, sesuai mandat yang ada, kita kan memang ditugaskan untuk mengawal pembangunan ini di Papua ya. Kalau optimis, saya optimis. Tapi yang namanya pembangunan itu kan tidak hanya 1 tahun, 2 tahun. Pembangunan kan berkelanjutan, tidak bisa instan. Jadi apa yang saya tampilkan tadi ini kan hanya baru beberapa persen. Nanti ke depan, di tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi akan kita genjot terus program-program yang ada sesuai visi misi dari Pak Presiden. Asalkan ini setiap dana otsus, APBD, kegiatan-kegiatan kementerian lembaga yang ada di sana itu dikawal bersama. Kalau saya sendiri nggak mungkin bisa, harus dibantu oleh gubernur, bupati, wali kota, tokoh adat, tokoh masyarakat, anak-anak muda, mahasiswa Papua. Jadi setiap rupiah yang disalurkan ke sana itu benar-benar bisa berimpact ke warga. Jadi jangan sampai ada lagi, mohon maaf, temuan-temuan atau ada yang kena OTT. Ya ini nanti yang memperlambat pembangunan di Papua. Makanya terkait eksekusi lapangan, penggunaan APBD, APBN, ini kan semuanya sekarang termonitor ya. Udah ada versi digitalnya juga. Jadi ini saya harap teman-teman Papua yang ada di sini ikut mengawal, ikut memonitor, ikut mengevaluasi, ikut memberi masukan terkait pembangunan yang ada di Papua. Sekali lagi, pembangunan itu nggak mungkin 1 tahun, 2 tahun selesai, enggak. Ini berkelanjutan semua. Seperti yang ada di IKN tadi, nggak mungkin hanya berhenti di pembangunan fisik saja. Yang non fisik kan juga harus dikebut. Transisi pemerintah dari pemindahan dari Jakarta ke IKN juga harus dikebut dan dikawal. Jadi saya kira ini tantangannya banyak, tapi saya yakin Papua bisa maju, visi misi dan program Presiden bisa berjalan dengan baik di sana, asalkan semuanya ikut mendukung. Oke. Pertanyaan saya Pak Wapres, berbicara mengenai digitalisasi dan AI. Tadi Bapak sempat juga mention bahwa Indonesia ini sebagai negara berkembang, kita memang dilihatnya sebagai market. Nah, kebetulan dari program Bapak mengenai digital talent, itu kan kita pasti melahirkan talenta-talenta yang melek AI dan digital. Dan Indonesia ini menjadi market, pasar global untuk AI sudah masuk beberapa. Ada seperti Microsoft, Nvidia, kemudian Google. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana strategi Bapak untuk supaya digital talent kita ini memiliki hubungan yang resiprokal dengan investasi dan juga transfer teknologi di Indonesia, sehingga Indonesia ke depannya kita bisa shifting dari market ke inventor, Pak. Terima kasih. Oke. Charlo, jurusannya apa? Agroteknologi. Agroteknologi, masa depan juga ini nih. katanya Bu Rektor yang ikut ke Turki itu ya? Benar, Pak. Apa penemuannya apa? Kemarin kita mengembangkan tentang inovasi untuk aklimatisasi, jadi kita perlengkap juga alatnya itu dengan AI, Pak, untuk kultur jaringan. Oh iya? Itu apa? Lomba berarti atau kompetisi? Kompetisi dunia, Pak, dan puji Tuhan kita masuk 10 besar kemarin. Oh ya, Oh, mantap. Tahun ini ada yang berangkat lagi Bu Rektor?
tahun ini? Iya, tiap tahun ada. Tiap tahun ada. Ya, mereka mencari kompetisi dunia dan Iya. kita buat squad khusus untuk mengikuti kompetisi internasional. Enggak, saya kira kita harus apresiasi UKSW ya karena sudah secara konsisten mengirim Ya. mahasiswanya ke luar negeri untuk mengikuti kompetisi-kompetisi seperti ini. Ya ini caranya biar kita tidak selalu jadi pasar ya harus seperti ini. Harus adaptif, inovatif dan inovasinya jelas dan punya impact untuk kalau tadi untuk pertanian ya. Kita tiap tahun selalu memonitor anak-anak yang berprestasi atau penemuan-penemuan yang inovatif seperti ini. Kalau tahun lalu anak SMA sih itu juara juga di Turki. Dia pernah saya posting di Instagram juga. Dia ini juara nomor 1 kalau nggak salah. Itu mesin robot pembersih terumbu karang. Jadi itu saya kira sangat baik sekali ya. Dan kalau sekarang di pemerintahnya Pak Presiden Prabowo ini kan lagi gencar-gencarnya swasembada pangan ya. Jadi penting sekali untuk pemanfaatan AI misalnya untuk mengecek pH tanah, lalu drone untuk penyemprotan misalnya pupuk atau pestisida. Ini saya kira ini salah satu cara lah untuk sekali lagi untuk peningkatan kapasitas pertanian kita dan juga ini biar anak-anak muda bisa terlibat lagi di pertanian. Jadi saya kira ini kita apresiasi ya Bu Rektor ya, UKSW yang selalu adaptif, inovatif, mengirim anak-anaknya ke luar negeri untuk bersaing dengan negara-negara lain dan ya kalau kita di luar negeri bersaing dengan negara-negara lain kita nggak kalah kok. Jadi terima kasih ya. Kalau misalkan dari Turki kemarin memang kita mau mengembangkan satu inovasi yang menurut kami dan karena kami butuh kolaborasi terhadap pertanian waktu itu, jadi kami kolaborasi dengan Charlotte. Kami berisikan 7 tim dengan satu pembimbing Bu Maria Enggar. Jadi kemarin kita mengembangkannya, untuk AI-nya sendiri kita menggunakan beberapa algoritma Pak. Jadi ada computer vision, terus untuk datasetnya modelingnya kita menggunakan random forest dan juga regresi linear untuk kalibrasi datanya dengan parameternya suhu, temperatur, lalu intensitas cahaya dan lain-lain. Jadi itu nanti untuk tanamannya hanya seperti diinkubasi pada bayi Pak. Jadi tanamannya dimasukkan kemudian nanti tinggal ditaruh di open field begitu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewangga dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi PJKR. Siapa namamu? Prodi apa? PJKR Pak. PJKR itu apa? Olahraga. Oh, Penjaskes. Iya. Iya. Izin Anak olahraga ada nggak di sini anak olahraga? Anak fitness? Oke lanjut. Izin bertanya Bapak mengenai pembangunan di IKN tadi. Tadi Bapak sempat bilang kalau pembangunan di IKN dipercepat ya Pak. Nah, saya sempat baca juga, sempat dengar di berita juga, katanya nanti untuk pusat pemerintahan juga dipindah di IKN. Nah, kira-kira mulai kapan Bapak berkantor di IKN? Dan apabila berkantor di sana, apakah masih tetap efektif dalam mendukung kinerja pemerintahan atau berkantor di IKN hanya sebagai suatu simbolik saja? Mohon izin, terima kasih Pak. Mantap. Kalau pindah kapan tadi sudah saya jawab ya. Kita udah instruksikan staf Satwapres untuk memulai memindahkan secara bertahap ke IKN. Karena ini saya lihat kantornya juga udah mulai jadi. Dan kalau tidak salah di tahun ini tuh ada dari Menpan RB ya, ada 4.000-an ASN yang mulai dipindahkan juga ke sana. Ada 4.000-an ASN. Jadi ini nanti bertahap semua sampai 2028 nanti. Karena yang paling penting ini kan eksekutifnya udah jadi nih. Kantor Presiden, Menko, Menteri dan lain-lain. Ini kan sekarang kita kejar yang DPR sama yudikatif, MA, MK dan lain-lainnya. Jadi nanti ya kita doakan yang terbaik nanti 2028 selesai semua, kita pindah ke sana dan mungkin nanti 2029 dan seterusnya
semuanya efektif berkantor di sana. Jadi ini sekarang sedang pemindahan secara bertahap seluruh kementerian termasuk di tempat saya. Oke. Tepuk tangan dulu.